Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang gadis muda, hanya berusia 18 tahun, dilempar ke hutan seperti sampah, karena tubuhnya tak sempurna. Nafasnya tersengal, tubuhnya luka, matanya memohon belas kasih, tapi tak ada yang datang. Tak ada yang peduli. Bahkan keluarganya sendiri menolak kehadirannya. Namun justru di tengah sunyi, datang makhluk yang tak disangka bukan manusia, tapi kawanan monyet liar yang menyambutnya dengan kasih. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tega membuangnya? Dan, bagaimana bisa hewan yang dianggap liar justru memperlihatkan cinta sejati? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin sore menyapu desa kecil di pinggir hutan. Aroma kayu basah dan suara ayam pulang kandang terasa akrab di udara. Namun di sebuah rumah sederhana, suasana justru mencekam. Suara tangis samar terdengar dari balik kamar, bukan tangis anak kecil, tapi seorang gadis remaja yang tubuhnya kurus dan kakinya pincang sejak lahir. Namanya Naya. Gadis 18 tahun yang sejak kecil dianggap sebagai beban oleh keluarganya sendiri. Ayah tirinya tak pernah menyentuhnya dengan kasih sayang. Ibunya hanya bisa diam dan menunduk saat Naya dihina, dianggap pembawa sial karena terlahir dengan tubuh tak sempurna. Hari itu, suara pertengkaran kembali pecah. Dia bikin malu keluarga kita, bentak sang ayah tiri, matanya menyala penuh amarah. Orang-orang kampung bisik-bisik karena kita pelihara anak cacat. Ibu Naya hanya menangis di sudut ruangan. Tangannya gemetar. Ia ingin membela anak kandungnya, tapi lidahnya seperti dikunci rasa takut. Tubuh Naya meringkuk di pojokan, memeluk kakinya yang timpang. Air mata mengalir, tapi tak ada suara. Hatinya sudah terbiasa robek. Hingga malam datang, dan keputusan kejam itu pun dibuat. Besok, buang dia ke hutan. Sudah cukup, ujar sang ayah dengan nada dingin. Ibu Naya hanya diam. Lalu mengangguk pelan. Seperti tubuhnya sudah tak berjiwa. Malam itu, Naya tidak tidur. Ia mendengar semuanya. Dadanya sesak. Bukan karena ketakutan, tapi karena harapan kecil dalam hatinya akhirnya benar-benar mati. Dan pagi pun tiba. Udara masih berkabut ketika Naya dituntun keluar rumah dengan kain membalut tubuhnya. Mereka bilang ingin mengajaknya melihat danau di balik hutan, tempat yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Naya diam saja. Ia tahu, ini bukan sekadar jalan-jalan. Langkah kaki mereka makin dalam menembus hutan. Suara burung hening, hanya dedaunan basah yang mengelus kaki mereka. Dan saat sampai di sebuah tempat sepi, sang ayah berhenti. Cukup sampai sini, ucapnya. Naya sempat menatap ibunya, berharap satu kata, satu isyarat untuk membatalkan semuanya. Tapi sang ibu hanya menatap tanah. Tangannya gemetar. Dan tanpa sepatah kata pun, mereka pun meninggalkannya di tengah hutan yang asing. Naya duduk di tanah yang dingin dan lembab. Tubuhnya lemas, kaki pincangnya mulai gemetar. Tapi ia tetap diam. Air matanya sudah habis sejak semalam. Senja mulai merambat, kabut turun perlahan. Suara-suara hutan mulai menggema. Ranting patah, gesekan dedaunan, suara binatang malam. Naya menatap gelap yang mendekat. Hatinya kosong, pikirannya perlahan mengabur. Dan di saat itulah, suara aneh terdengar dari balik semak. Cekaka, cekaka, ah,
Naya mendongak lemah. Samar-samar, beberapa sosok kecil bermata tajam mengintainya dari kejauhan. Tubuh mereka berbulu, lincah, dan berjalan dengan lengan panjang. Kawanan monyet. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah ini akhir bagi Naya? Atau awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan? Malam merayap turun perlahan di atas hutan yang lembab. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi, membuat siluet dahan terlihat seperti bayangan tangan-tangan asing yang siap mencengkeram. Udara jadi dingin, menusuk kulit. Suara jangkrik dan burung malam berpadu menciptakan irama sunyi yang mencekam. Naya menggigil. Tubuhnya yang kurus makin terasa rapuh. Ia duduk memeluk lutut di bawah batang pohon besar, menyandarkan punggungnya pada kulit kayu yang kasar. Kaki pincangnya terasa pegal. Perutnya perih. Ia belum makan sejak pagi, dan tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Ranting patah. Langkah kecil. Suara-suara lirih seperti bisikan. Naya menahan napas. Dari kegelapan, muncul sepasang mata yang memantulkan cahaya rembulan. Lalu disusul dengan 2, 3, 5 pasang mata lain. Perlahan, mereka keluar dari balik dedaunan. Kawanan monyet. Jumlah mereka ada belasan. Sebagian masih kecil, sebagian tampak lebih besar dan kuat. Mereka berjalan merunduk, berhenti beberapa meter dari Naya. Kepala mereka miring ke kanan, matanya tak berkedip menatap tubuh Naya yang tak berdaya. Naya tak bergerak. Jantungnya berdebar cepat. Di kampungnya, orang-orang sering bilang monyet liar bisa menyerang manusia. Menggigit. Mencakar. Bahkan melukai sampai tewas. Apalagi saat lapar. Namun yang terjadi sungguh tak terduga. Salah satu monyet kecil berjalan perlahan mendekat. Ia menggenggam sesuatu di tangannya. Sepotong buah hutan berwarna kuning kemerahan. Ia menaruh buah itu di tanah, hanya 1 meter dari kaki Naya, lalu mundur perlahan. Kepalanya miring, seperti sedang mengamati reaksi. Naya masih diam. Tubuhnya gemetar. Lalu, monyet lainnya ikut maju. Kali ini membawa daun lebar yang sepertinya basah. Daun itu ia letakkan di dekat bahu Naya. Baunya segar, seperti air dari mata air bersih. Naya menoleh perlahan. Matanya basah. Tanpa suara, ia meraih buah yang tadi diletakkan. Menggigit sedikit. Rasanya manis dan sedikit asam, tapi menyegarkan. Air mata mengalir di pipinya saat ia mengunyah. Bukan karena rasa buah itu, tapi karena ia tak percaya. Makhluk yang dianggap liar dan buas ini malah memberi makan padanya. Malam itu, Naya tertidur dalam kondisi setengah sadar, bersandar di batang pohon, dikelilingi kawanan monyet yang duduk mengelilinginya dalam diam. Beberapa monyet muda bahkan tampak tidur meringkuk di dekat kakinya, seperti merasa ia adalah bagian dari mereka. Fajar menyingsing. Cahaya kuning pucat menembus celah dedaunan. Suara burung pagi menggema. Kabut mulai menghilang. Naya terbangun dengan tubuh kaku, tapi hangat. Ia menyadari bahwa tubuhnya semalaman diselimuti ranting daun dan lumut kering, seolah ada yang berusaha menutupinya dari hawa dingin malam. Monyet-monyet itu kini bergerak lebih aktif. Sebagian memanjat pohon, sebagian memunguti buah dan dedaunan. Naya memperhatikan. Beberapa monyet membawa makanan dan kembali ke tempatnya. Dan untuk alasan yang belum ia pahami, beberapa di antaranya kembali meletakkan makanan itu di dekat Naya. Hari-hari pun berlalu.
Naya tak tahu hari apa sekarang. Ia mulai terbiasa hidup di antara kawanan itu. Tubuhnya yang lemah perlahan pulih karena asupan buah dan air segar yang dibawa oleh para monyet. Luka-luka kecil di kakinya mulai mengering. Bengkak di pergelangan tangannya mulai mengecil. Ia belajar mengamati kebiasaan mereka. Ia tahu kapan waktu mereka mencari makan, kapan mereka bermain, kapan mereka berteriak marah. Ada seekor monyet tua, bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, yang tampaknya dihormati oleh yang lain. Naya menyebutnya si ketua. Suatu siang, saat Naya mencoba berdiri dari duduknya, kakinya keseleo. Tubuhnya hampir jatuh ke semak berduri. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh tanah, 2 ekor monyet tiba-tiba melompat dan menahan tubuhnya dengan tangan mereka. Naya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana bisa mereka memahami? Dalam diam, Naya menyadari sesuatu yang selama ini ditolaknya. Ia tidak sendirian. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung penuh di langit, terdengar suara aneh dari kejauhan. Seperti lolongan binatang. Dan suara dedaunan bergoyang cepat. Kawanan monyet tiba-tiba gelisah. Mereka saling berteriak, melompat ke dahan tinggi. Naya berusaha berdiri, tapi kakinya belum kuat. Ia hanya bisa duduk gemetar. Lalu terdengar geraman rendah. Dan dari balik pepohonan, muncullah seekor anjing liar besar dengan mata tajam dan air liur menetes. Tubuhnya kurus, tapi ototnya kencang. Binatang itu mengendus udara, lalu menatap lurus ke arah Naya. Anjing itu menggeram. Bersiap menerkam. Monyet-monyet di atas pohon berteriak keras. Beberapa melemparkan ranting. 1 ekor monyet dewasa bahkan turun ke tanah, berdiri di depan Naya, menghadang dengan tubuhnya yang kurus namun berani. Naya menahan napas. Tubuhnya membeku. Anjing itu mendekat. Sekali lagi, ia menggeram. Tiba-tiba, si ketua monyet melompat dari atas dan mendarat tepat di atas kepala anjing itu. Cakarnya mencakar leher, dan gerakan kacau terjadi. Jeritan, cakar, gigitan. Naya hanya bisa menatap dalam kegelapan. Suara pertarungan terdengar sengit. Suara anjing menjerit. Dan akhirnya, suara itu menghilang ke dalam semak-semak. Suasana hutan kembali sunyi. Dan saat Naya menatap sekeliling, ia melihat si ketua monyet kembali. Dadanya berdarah, tapi ia masih berdiri tegak. Matanya menatap Naya. Lalu pelan, ia duduk di dekatnya. Malam itu, Naya menangis. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya seseorang atau sesuatu rela terluka demi melindunginya. Dan saat langit mulai terang, Naya menyadari satu hal. Bahwa hutan ini, yang dulu ia anggap sebagai tempat pembuangan, telah menjadi tempat ia merasa hidup untuk pertama kalinya. Sejak malam penuh luka itu, Naya tak lagi memandang hutan sebagai tempat terbuang. Baginya, setiap ranting, daun, dan suara-suara sunyi yang dulu terasa menakutkan, kini menyimpan kehangatan yang tak ia temukan dalam rumahnya sendiri. Namun dari semua makhluk yang kini menjadi teman dan penjaga, si ketua monyet memiliki tempat khusus di hatinya. Ada sesuatu di balik mata makhluk tua itu. Sesuatu yang berbeda dari yang lain. Tatapannya tidak liar, tidak gelisah, tidak hanya naluriah. Ada kilatan yang seolah mengerti. Dan Naya merasakannya. Pagi itu, setelah sarapan dari buah hutan yang digigit separuh oleh monyet kecil, Naya duduk bersandar di sebuah batu besar. Tubuhnya mulai lebih kuat, walau kaki kanannya masih sakit dan tak bisa digunakan untuk berjalan jauh. Di hadapannya,
Kawanan monyet bermain di antara pohon-pohon rendah, meloncat dengan riang, sesekali bersuara saling sahut. Namun si ketua hanya duduk tak jauh dari Naya, mengawasinya. Tatapan mereka bertemu. Dan saat itu, Naya seperti ditarik dalam pusaran waktu. Matanya melekat pada mata tua itu. Bening. Penuh luka. Penuh kisah. Bukan kisah seekor binatang, tapi seperti kisah seorang manusia yang pernah hidup dalam penderitaan. Naya bergumam pelan, nyaris seperti bisikan. Kau siapa sebenarnya? Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Si ketua berdiri perlahan. Lalu berbalik. Berjalan pelan ke arah semak yang lebat di sebelah kiri. Beberapa langkah, lalu berhenti. Menoleh ke arah Naya. Seperti memberi isyarat. Naya tertegun. Dada kecilnya berdebar. Ia meraih sebatang kayu pendek untuk menopang kakinya yang masih lemah, lalu bangkit perlahan. Langkahnya tertatih, tapi ia tetap mengikuti. Semak itu ternyata mengarah ke celah sempit di antara dua batu besar yang bersambung seperti lorong kecil. Naya mengikuti si ketua yang telah melesat masuk. Lorong itu gelap dan lembab, tapi cukup terang untuk dilalui. Dan saat keluar dari sisi satunya, Naya terdiam. Di hadapannya terbentang sebuah cekungan tanah yang luas, dikelilingi tebing rendah dan pohon besar di tengahnya. Akar-akar pohon itu menjuntai kuat, menembus tanah, dan menciptakan semacam pelindung alami. Suasananya tenang. Damai. Seperti tempat yang tak pernah dijamah manusia. Si ketua berjalan menuju pangkal pohon besar itu. Duduk di depan sebuah batu berbentuk datar, lalu menatap Naya. Dan di atas batu itu, ada sesuatu yang membuat Naya tak bisa bicara. Sebuah kalung dari anyaman rotan, dengan liontin dari batu kecil berwarna merah. Bentuknya tidak seperti buatan binatang. Terlalu rapi. Terlalu manusiawi. Naya melangkah pelan. Matanya menyapu sekitar. Di samping pohon, ada tumpukan batu rapi, seperti tugu kecil. Dan di salah satu sisi batu, tertancap potongan kayu runcing yang telah lapuk, seolah pernah digunakan untuk menggantung sesuatu. Tiba-tiba Naya merasa dingin. Ia berjongkok di dekat batu, menyentuh kalung itu perlahan. Hatinya berdebar. Benda itu masih utuh. Tak berlumut. Seperti sering dirawat. Dan saat ia menoleh ke arah si ketua, monyet itu menundukkan kepala pelan, lalu duduk dengan posisi seperti berdoa. Saat itulah muncul bayangan samar di benak Naya. Entah dari mana, entah kenapa. Ia melihat seorang lelaki tua, berpakaian compang-camping, duduk di tempat yang sama. Wajahnya keriput, penuh luka. Dan di sekelilingnya, kawanan monyet. Sama seperti sekarang. Bayangan itu lenyap dalam sekejap. Naya terhuyung. Dadanya sesak. Air mata mengalir tanpa tahu kenapa. Ada luka yang ikut mengalir dalam dirinya, padahal itu bukan lukanya. Ada rasa kehilangan yang menggerogoti hati, padahal ia tak kehilangan apapun saat ini. Si ketua menggerakkan tubuhnya. Mendekat. Dengan tangan kecilnya, ia mengambil kalung itu dan meletakkannya perlahan di pangkuan Naya. Lalu duduk lagi. Diam. Naya tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menggenggam kalung itu dan memeluknya ke dada. Hari-hari setelah itu, Naya sering kembali ke tempat itu. Si ketua selalu ada. Dan entah kenapa, setiap kali ia menyentuh batu itu, pikirannya dipenuhi potongan-potongan kisah yang bukan miliknya. Seorang lelaki tua, dibuang karena dianggap gila.
tinggal di hutan, dirawat oleh kawanan monyet, lalu perlahan meninggal dalam damai. Jasadnya dikubur di bawah pohon itu, dan kalung yang dulu ia pakai disimpan dan dijaga oleh para monyet. Diperlakukan seperti peninggalan suci. Dan sejak itulah si ketua muncul. Naya mulai bertanya dalam hati. Apakah si ketua adalah anak dari lelaki tua itu? Atau mungkin monyet yang dulu paling dekat dengannya? Apa hubungan antara manusia dan makhluk ini? Ia tidak tahu. Tapi ia yakin satu hal di tempat ini, cinta dan kesetiaan bukan milik manusia semata. Suatu sore, saat Naya kembali dari sumber air dengan membawa daun lebar berisi tetesan segar, ia melihat kawanan monyet berkumpul di satu tempat. Mereka ribut, gelisah, berlari ke sana kemari. Naya menghampiri, dan ia terdiam. Si ketua terbaring lemah di atas rerumputan. Matanya setengah tertutup. Nafasnya pelan. Bulunya basah, dan di perutnya terlihat luka seperti bekas gigitan. Naya langsung meletakkan airnya dan berjongkok. Tangannya gemetar. Tidak, tolong jangan. Ia memeriksa luka itu. Parah. Darahnya sudah mengering, tapi tubuh si ketua panas. Matanya menatap Naya, lemah, tapi masih dengan tatapan yang sama. Naya menekan luka itu dengan daun basah. Mencoba menghentikan panas yang menjalar. Ia ingat ramuan daun pahit yang biasa dimakan oleh monyet kecil saat demam. Ia berlari terseok ke arah semak di sisi timur, memetik apa yang bisa ia temukan. Dan sepanjang malam itu, ia berjaga. Ia membersihkan luka. Mengusap bulu-bulunya dengan daun. Memberi minum. Dan sesekali, menyanyikan lagu-lagu kecil yang dulu ia dengar dari ibunya. Lagu yang sempat membuatnya tenang saat ketakutan. Sementara kawanan monyet hanya dia mengelilingi mereka, menatap Naya dengan pandangan yang tak lagi takut. Tak lagi curiga. Tapi penuh harap. Saat fajar menyingsing, matahari mulai naik, dan kabut mulai menipis, si ketua membuka matanya. Lebih lebar. Tubuhnya bergerak perlahan. Nafasnya mulai teratur. Naya menahan napas. Si ketua menatapnya. Lalu, dengan pelan, menyentuh tangan Naya yang memegang daun. Dan untuk pertama kalinya, ia bersuara lembut, bukan jeritan, bukan pekikan, tapi suara rendah seperti rintihan syukur. Naya tersenyum. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Di tengah hutan, di antara dedaunan dan tanah basah, dua makhluk dari dua dunia saling merawat luka yang tak kasat mata. Namun jauh di balik semak dan ranting, sepasang mata manusia sedang mengintai dari kejauhan. Mentari pagi mulai meninggi, menembus celah daun dan menerangi permukaan hutan dengan lembut. Aroma embun pagi masih melekat di udara. Di balik keheningan yang tenang, seekor burung hutan terbang rendah, menyapu semak yang basah. Sementara itu, Naya duduk bersila di dekat pohon besar, mengelus kepala si ketua yang mulai membaik. Ia belum menyadari bahwa dari balik semak rimbun sekitar 20 meter dari tempatnya duduk, ada seseorang yang memperhatikannya dengan mata tajam. Napas orang itu teratur, tapi penuh rasa penasaran. Ia berjongkok di balik lebatnya semak berduri, memakai jaket coklat tanah yang lusuh, dengan sepatu boots penuh lumpur, dan kamera tergantung di lehernya. Pria itu bernama Ramdan. Seorang pemburu dan penjelajah yang telah bertahun-tahun mondar-mandir masuk keluar hutan demi meneliti jejak hewan liar dan sesekali berburu untuk dijual ke pasar gelap. Hari itu, ia tak sengaja melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Gadis, gumamnya lirih, hampir tak terdengar.
Di tengah kawanan monyet, duduk seorang manusia. Gadis kurus, tampak kotor dan berpakaian lusuh, namun tatapannya lembut, penuh kasih. Tak seperti seseorang yang tersesat. Lebih mirip, seseorang yang hidup di sana. Ramdan mengangkat kameranya perlahan. Klik. Ia memotret diam-diam. Jari-jarinya cekatan, mengambil sudut dari balik semak. Kamera itu merekam bagaimana gadis itu menyuapi buah pada seekor monyet besar yang terlihat terluka, lalu menatapnya dengan mata berair. Ramdan mengernyit. Benaknya dipenuhi pertanyaan. Siapa dia? Kenapa ia ada di tengah hutan? Dan kenapa ia tampak begitu dekat dengan kawanan monyet? Ia menurunkan kameranya, tapi tak bergerak dari tempatnya. Matanya tak lepas dari pemandangan aneh dan memikat itu. Ia melihat bagaimana kawanan monyet tampak nyaman berada di sekeliling gadis itu. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda agresivitas. Lalu pandangannya tertumbuk pada satu benda yang tergantung di leher gadis itu. Kalung rotan dengan liontin merah. Ramdan menyipitkan mata. Hatinya mencelos. Ia pernah melihat kalung itu. Beberapa tahun lalu, saat tersesat di bagian barat hutan, ia menemukan tugu batu kecil di bawah pohon besar. Ada bekas-bekas api unggun dan coretan di batu. Namun saat itu, tak ada manusia. Tak ada monyet. Hanya suasana sunyi yang aneh. Dan sekarang, ia melihat kalung itu tergantung di leher seorang gadis. Seperti warisan. Seperti peninggalan. Ramdan menarik napas dalam-dalam. Ia menyimpan kameranya dan mundur pelan-pelan. Langkahnya ringan, hampir tak bersuara. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, dahan kecil yang diinjaknya patah dan menimbulkan bunyi tajam. Kerak. Naya menoleh cepat ke arah semak. Kawanan monyet langsung berdiri siaga. Suara-suara peringatan mereka terdengar nyaring. Sebagian naik ke pohon. Si ketua bahkan mencoba berdiri dengan kaki masih lemah. Naya berdiri tertatih, matanya menyisir semak-semak di kejauhan. Siapa di sana? Bisik Naya dalam hati. Tubuhnya tegang. Ia memegang ranting panjang sebagai alat bantu jalan, tapi juga sebagai pertahanan diri jika perlu. Ramdan tahu ia sudah ketahuan. Tapi ia tak ingin terlihat sebagai ancaman. Ia keluar perlahan dari semak, kedua tangannya diangkat tanda tak bersenjata. Wajahnya menampakkan senyum kecil, meski di matanya ada rasa kaget bercampur heran. Hei, aku tidak berniat jahat, ucapnya pelan, aku hanya lewat. Naya terdiam. Matanya menatap pria asing itu dari atas ke bawah. Wajahnya asing. Suara langkahnya asing. Dan yang paling mencurigakan, ia membawa kamera. Kau siapa? Tanya Naya pelan, nyaris tak percaya bahwa untuk pertama kalinya sejak dibuang, ia bertemu manusia lain. Ramdan melangkah mendekat, tapi monyet-monyet di sekitarnya bersuara keras. Beberapa mulai melempar ranting. Si ketua berdiri dan mengangkat tangan seperti memberi aba-aba. Ramdan menghentikan langkah. Tangannya tetap terangkat. Ia tersenyum lagi, sedikit gugup. Namaku Ramdan. Aku penjelajah. Aku sering masuk ke hutan ini. Tapi, aku tidak pernah lihat yang seperti ini sebelumnya, ujarnya sambil menunjuk ke arah si ketua dan Naya. Kau tinggal di sini? Naya tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menunduk. Ramdan memandang lekat-lekat wajah gadis itu. Kulitnya sawo matang, rambut panjangnya kusut, pipinya tirus, tapi matanya menyimpan luka mendalam.
bukan sekadar luka fisik. Ini luka batin. Luka yang mengakar. "Kenapa kau di sini?" tanya Ramdan pelan. Dan untuk pertama kalinya, Naya membuka mulut, suaranya lirih dan bergetar. "Aku dibuang." Suasana hening. Suara burung hutan kembali terdengar samar di kejauhan. Ramdan menatap Naya, kaget, tak percaya. "Keluargaku tak ingin aku hidup. Karena tubuhku tak sempurna. Mereka anggap aku memalukan." Ramdan menunduk. Hatinya tercekat. Ia tak menyangka gadis yang tampak kuat ini menyimpan kisah sekelam itu. "Dan mereka," lanjut Naya sambil menoleh ke kawanan monyet, "mereka menerimaku." Ramdan terdiam. Ia duduk perlahan di atas akar pohon, tak ingin mengganggu lebih jauh. Ia tahu ia sedang menyaksikan sesuatu yang langka, bahkan mungkin sakral. "Kau tidak takut aku akan menyakitimu?" tanya Ramdan tiba-tiba. Naya menatap lurus ke matanya. Tegas. "Kalau kau seperti mereka, aku tak takut. Karena aku sudah kehilangan segalanya." Ramdan terdiam. Kata-kata itu menusuknya seperti duri. Hari itu, Ramdan memilih tinggal sebentar. Ia tak ingin buru-buru pergi. Ada rasa tanggung jawab yang muncul dalam dirinya. Dan di sela percakapan mereka, Naya menceritakan bagaimana ia bertahan. Bagaimana si ketua menyelamatkannya dari anjing liar. Bagaimana ia belajar membaca alam, menyatu dengan ritme hutan. Ramdan menyimak tanpa menyela. Sesekali memotret dari jauh, dengan izin. Namun saat malam tiba, dan rembulan menggantung pucat di langit, Ramdan berpamitan. Ia berjanji akan kembali. Membawa sesuatu. Bukan untuk mengambil. Tapi memberi. "Kau yakin akan kembali?" tanya Naya ragu. Ramdan tersenyum kecil. "Kalau hutan ini menerimamu, semestinya manusia juga bisa belajar menerimamu." Naya tak menjawab. Ia hanya menatapnya hingga langkah kaki Ramdan menghilang di balik kegelapan. Namun tanpa mereka sadari, ada bayangan lain yang mengintai dari kejauhan. Bukan hewan. Bukan pemburu. Tapi seseorang yang pernah mengenal Naya. Dan kini, dendam lama perlahan bangkit. Hutan kembali tenang setelah kepergian Ramdan. Malam menggantung dengan rembulan bulat pucat mengguratkan cahaya tipis di tanah berlumut. Suara binatang malam bergaung seperti nyanyian lembut yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Naya duduk bersandar di pohon besar, tepat di samping si ketua yang kini sudah mampu berdiri dengan kuat. Monyet tua itu sesekali menoleh, lalu menatap langit, seperti membaca bintang. Di sekeliling mereka, kawanan monyet tidur dengan posisi melingkar, saling menghangatkan tubuh. Di dada Naya tergantung kalung rotan dengan liontin batu merah yang kini makin terasa berat. Bukan karena bobot fisiknya, tapi karena cerita dan misteri yang menempel padanya. Setiap malam ia memimpikan hal-hal aneh. Bayangan lelaki tua, suara tawa seorang anak kecil, dan angin yang berbisikan nama yang tak ia kenal, Raka. Ia belum tahu siapa Raka. Tapi nama itu muncul berulang-ulang dalam mimpi. Kadang terdengar dalam gemerisik daun, kadang di antara jeritan burung malam. Namun malam itu, suara lain muncul. Suara yang nyata. Langkah kaki. Naya membuka mata perlahan. Tubuhnya menegang. Dari balik semak, terdengar suara ranting patah. Tidak cepat. Tidak berat. Tapi penuh kehati-hatian. Si ketua mendengus pelan, lalu berdiri perlahan. Kawanan lain terbangun satu persatu. Mereka tahu,
Ada sesuatu yang berbeda. Tapi belum sempat suara berikutnya terdengar lagi, dari arah berlawanan muncullah 2 ekor monyet muda berlari dan memeki keras. Mereka memanjat pohon dan melompat cepat, lalu satu dari mereka turun dan menarik tangan Naya pelan. Gerakan itu seperti tanda bahaya. Naya berdiri dengan tongkat kayu, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengarahkan pandangan ke arah semak tempat suara berasal. Tapi gelap. Hanya bayangan. Dan dingin malam mulai menggigit kulitnya. Siapa di sana? Gumam Naya pelan. Tak ada jawaban. Tapi suara nafas berat bisa terdengar dari balik semak. Dan tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Sesosok pria bertubuh besar, dengan topi lusuh dan ransel di punggung, muncul perlahan dari balik semak. Wajahnya tirus, bekas luka melintang di pipi kirinya. Matanya tajam, menatap lurus ke arah Naya. Akhirnya kutemukan kau, ucapnya lirih, suaranya berat seperti batu digesek. Naya mundur setapak. Tangannya mencengkeram tongkatnya lebih erat. Kawanan monyet mulai bersuara keras, menciptakan suasana tegang. Si ketua berdiri di depan Naya, tubuhnya sedikit membungkuk, siap melindungi. Kau siapa? Tanya Naya, suaranya gemetar. Lelaki itu melangkah lebih dekat. Satu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Kau tak ingat aku, Naya? Tanyanya. Kau masih kecil waktu itu. Tapi aku tahu siapa kau. Dan aku tahu siapa yang membuangmu. Naya menggeleng pelan. Napasnya tercekat. Aku Raka, lanjut pria itu. Kakak dari ayah tirimu. Aku yang pernah melarang dia menikahi ibumu. Tapi dia keras kepala. Dan akhirnya, semua ini terjadi. Naya menatap pria itu dengan pandangan penuh luka. Dadanya sakit mendengar nama itu kembali disebut. Kau datang ke sini? Untuk apa? Tanya Naya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Raka tertawa pendek. Aku tidak mencarimu, awalnya. Aku cari si ketua itu. Dia adalah makhluk langka. Bisa dijual mahal. Tapi ternyata, aku malah menemukan sesuatu yang lebih menarik. Seorang gadis yang dibuang karena cacat, kini tinggal bersama kawanan monyet. Cerita seperti ini bisa jadi duit besar. Jadi legenda. Jadi jualan murah untuk manusia kejam di luar sana. Kawanan monyet makin ribut. Suara mereka seperti teriakan marah. Sebagian mulai melempar batu kecil dan ranting ke arah Raka, tapi lelaki itu hanya menyeringai dan membuka tasnya. Dari dalam, ia keluarkan jaring logam dan alat kejut kecil. Kalau kalian menyerang, aku bisa menyakiti kalian, katanya sambil mengangkat alat kejut itu dan menyalakannya. Satu sentuhan saja, kalian akan menggeliat. Termasuk si ketua itu. Naya berteriak, hentikan. Jangan sentuh mereka. Raka melangkah lebih dekat. Kau bisa ikut denganku. Keluar dari sini. Dunia di luar bisa menampungmu. Tahu? Aku bisa menjual ceritamu ke wartawan. Ke TV. Bahkan mungkin ada orang kaya yang mau mengadopsimu. Asal kau diam saja dan ikut. Naya menatap si ketua yang kini berdiri tegak meski bulunya berdarah kembali. Ia tahu kawanan ini bukan sekadar penyelamat. Mereka adalah keluarganya. Dan lelaki di hadapannya sama sekali bukan penyelamat. Aku tidak akan kemana-mana, bisik Naya. Raka mendengus. Jadi kau pilih hidup dengan binatang, hah? Lebih baik hidup dengan makhluk yang tahu cara mencintai,
daripada manusia yang cuma bisa menyakiti. Raka marah. Ia melangkah cepat, mencoba mendekati si ketua, mengangkat jaringnya. Kawanan monyet melompat liar, menyerang dari segala arah. Teriakan mereka memenuhi malam. Naya tak tinggal diam. Ia menyeret tubuhnya dan memukulkan tongkat ke kaki Raka. Pria itu terjatuh, dan monyet-monyet menyerangnya dari atas pohon. Ia berteriak marah, mencoba menyalakan alat kejut, tapi sudah terlepas dari tangannya. Di saat genting itu, si ketua melompat terakhir. Tubuhnya menghantam Raka dengan keras. Suara keras terdengar, dan Raka terkapar tak bergerak. Suasana hening. Nafas Naya tercekat. Ia melangkah pelan ke arah Raka. Pria itu tak bergerak. Wajahnya tertutup tanah dan darah. Naya menatapnya lama, sebelum akhirnya berbalik dan jatuh berlutut. Air matanya tumpah. Bukan karena sedih pada nasib Raka, tapi karena ingatan masa lalunya terbuka kembali, membuat luka lama menyeruak keluar. Monyet-monyet mengelilinginya, duduk diam. Si ketua pelan-pelan berjalan ke samping Naya, lalu menempelkan kepalanya ke bahunya. Dan saat angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya, Naya tahu ini belum selesai. Karena masih ada sesuatu yang belum terungkap. Pagi merangkak pelan dari balik bukit hutan. Kabut belum sepenuhnya menguap, tapi cahaya matahari sudah menelusup di antara dedaunan, memantul pada embun yang menggantung di ujung ranting. Aroma tanah basah setelah ketegangan malam sebelumnya masih menyelimuti udara. Raka tak lagi bergerak. Tubuhnya masih terbaring di bawah akar pohon, wajahnya tertutup kain sobek yang digunakan Naya dari sisa pakaiannya. Ia tak meninggal, hanya pingsan setelah serangan kawanan monyet yang melindungi Naya. Si ketua duduk di samping, mengawasi diam-diam. Luka lamanya kembali menganga, namun matanya tetap jernih, mengamati setiap gerak Naya. Naya tidak tidur semalaman. Matanya sembab, tapi tubuhnya tetap siaga. Ia tahu, meski bahaya tadi malam berhasil ditangani, tapi pertanyaannya masih banyak, dan jawaban masih menggantung di udara. Pagi itu, saat matahari mulai menyengat pelan, Ramdan datang kembali. Dari kejauhan, ia membawa bungkusan besar yang terbungkus kain. Langkahnya cepat, dan saat melihat tubuh Raka terbaring di dekat pohon, matanya langsung menyipit curiga. "Apa yang terjadi?" tanya Ramdan tegas. Naya menoleh pelan. Ia menjelaskan segalanya. Tentang kedatangan Raka, tentang ancaman yang ia bawa, tentang rencana menjual cerita hidupnya untuk keuntungan pribadi. Ramdan terdiam cukup lama. Lalu ia meletakkan bungkusan di tanah dan mendekati Raka. "Aku tahu orang ini," ucapnya pelan. "Dia mantan pemburu. Dulu pernah ditangkap karena menjual hewan langka, termasuk bayi orang utan. Sepertinya dia tahu tentang si ketua." Naya menunduk. Lalu tanpa ragu, ia mengungkap apa yang ia rasakan tentang si ketua. Tentang mimpi-mimpinya. Tentang bayangan laki tua dan nama Raka yang terus muncul. Ramdan mendengarkannya dengan mata menyipit. Kalau begitu, ada kemungkinan besar bahwa si ketua bukan monyet biasa, gumamnya. Ramdan lalu membuka tas bawaannya. Ia mengeluarkan buku catatan tua, seikat gulungan daun kering, serta sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Naya menatap kotak itu lama. Ada ukiran di permukaannya, sebuah simbol mirip matahari dengan garis melingkar di tengah. "Ini aku temukan beberapa tahun lalu di sisi barat hutan, saat nyasar. Aku tak pernah buka isinya. Tapi sekarang mungkin ini saatnya." Ramdan menyerahkan kotak itu ke Naya.
Tangan gadis itu gemetar saat menyentuh permukaan kayu yang dingin. Ada rasa familiar yang sulit dijelaskan. Seolah ia pernah menyentuh benda ini sebelumnya. Entah kapan. Entah di mana. Perlahan, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sehelai kain putih kusam, sebuah foto kecil hitam putih, dan surat yang dilipat rapi. Naya membuka kain itu terlebih dahulu. Ternyata itu sejenis selendang. Di sudutnya terbordir tulisan dengan benang merah, nyaris pudar. Untuk Raka dan anakku, Naya. Semoga kelak kau kuat menanggung dunia. Jantung Naya berhenti berdetak sejenak. Matanya membelalak. Tangannya gemetar saat membuka lipatan surat. Tulisan tangan itu penuh goresan tegas namun terlihat terburu-buru. Aku tahu suatu hari anakku akan dibuang. Aku tak bisa melindunginya, karena hidupku sendiri sudah terlalu dekat dengan kematian. Jika kau menemukan ini, ketahuilah, Naya adalah anak dari darahku. Dia bukan aib. Dia bukan kutukan. Dia adalah cahaya terakhir dari namaku. Tolong jaga dia, siapapun yang menemukannya. Raka, jika kau membaca ini, jangan biarkan adikmu membuang gadis kecil itu. Dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa kita duga. Dan jika kelak dia bertemu si ketua, maka itu pertanda. Naya tak sanggup membaca lebih lanjut. Surat itu terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah. Air matanya tumpah. Ramdan mengambil foto kecil itu dan melihatnya. Sepasang suami istri muda berpose sambil menggendong bayi. Pria dalam foto punya tatapan tajam, mirip dengan Naya. Dan perempuan itu. Ibu, bisik Naya pelan, menatap gambar samar perempuan di foto itu. Aku mengenal wajah itu, walau samar. Itu, ibuku. Ramdan duduk di sebelahnya. Artinya, si ketua mungkin pernah mengenal keluargamu. Naya menggeleng. Bukan. Bukan cuma mengenal. Ia menatap si ketua yang kini mendekat dan duduk di depannya. Naya memperlihatkan foto itu. Si ketua menatapnya lama. Sangat lama. Dan pelan-pelan, mata si ketua berkaca-kaca. Kau ada di sana, ya? Bisik Naya. Monyet tua itu meletakkan tangannya di dada, lalu menunjuk ke arah kalung yang tergantung di leher Naya. Ramdan menutup mulutnya pelan. Dia penjaga. Mungkin satu-satunya yang tersisa dari masa lalu ayah kandungmu. Naya mengangguk pelan. Hatinya bergetar hebat. Dunia yang selama ini hanya penuh luka dan pengkhianatan, kini mulai membuka lembar baru. Bukan kebahagiaan, tapi kebenaran. Dan itu lebih berarti dari sekadar pelukan atau kata maaf. Namun saat keheningan menyelimuti mereka, suara dari arah belakang membuat suasana kembali berubah. Raka mengerang pelan. Tubuhnya mulai bergerak. Ia membuka matanya perlahan. Wajahnya masih kesakitan. Dan begitu melihat Naya dan Ramdan, sorot matanya berubah. Bukan rasa bersalah, tapi marah. Surat itu jangan sentuh, pekiknya serak. Itu bukan untukmu. Ramdan berdiri cepat, menarik Naya ke belakang. Si ketua melompat ke depan, berdiri di antara Raka dan kotak kayu. Raka bangkit perlahan, meski tubuhnya lemas. Aku tahu semua tentang mereka. Aku tahu siapa ayahmu. Dia bukan orang baik. Dia pengkhianat. Naya menggeleng, air matanya masih mengalir. Bukan dia yang pengkhianat, tapi kalian. Kalian yang menghapusku dari dunia. Raka mengangkat tangannya,
menggenggam batu. Tapi sebelum ia sempat melempar, suara keras dari balik pepohonan menggema. "Jangan gerak!" Suara itu tajam. Beberapa pria berbaju dinas hijau muncul dari semak. Petugas kehutanan. Ramdan menoleh dan mengangkat tangannya. Dia pencuri hewan lindung. "Bawa dia!" Petugas segera memborgol Raka yang memberontak, sementara Ramdan menyerahkan surat dan foto kepada salah satu dari mereka untuk disimpan. Naya hanya berdiri mematung. Perasaannya hancur, tubuhnya gemetar. Tapi matanya tetap menyala. Karena ia tahu, masih ada yang belum selesai. Ia belum tahu siapa sebenarnya ayahnya. Dan apa rahasia yang belum terungkap dari masa lalu si ketua. Dan kenapa mimpi-mimpinya masih belum berhenti. Malam turun kembali, membawa udara dingin dan bau tanah yang menenangkan. Suara jangkrik mengisi keheningan, tapi di hati Naya, badai justru mulai berkecamuk. Di antara sisa-sisa kejadian tadi siang, ia duduk menyendiri di dekat akar pohon besar tempat kotak kayu itu pertama kali dibuka. Semua sudah tenang. Raka telah dibawa oleh petugas kehutanan. Ramdan menginap tak jauh dari area hutan, di dalam tenda kecil yang ia pasang di pinggir sungai. Kawanan monyet kembali pada kebiasaan mereka, sebagian besar tertidur, termasuk si ketua yang kini beristirahat lebih lama dari biasanya. Namun Naya masih terjaga. Surat yang ia baca belum selesai. Dan sesuatu dalam dirinya mendorong untuk melanjutkan membaca, seolah ada kebenaran penting yang belum sepenuhnya terkuak. Ia membuka kembali lipatan surat itu, menatap lembaran kusam yang kini bergetar pelan di tangannya. "Raka, jika surat ini sampai padamu, kau harus tahu bahwa keputusan untuk menyembunyikan Naya adalah keputusan terakhirku sebagai manusia. Aku tak bisa menyelamatkan ibunya. Mereka datang malam itu, orang-orang dari proyek besar itu. Mereka ingin tanah kami, dan ketika kami menolak, mereka membakar rumah, mengancam keluarga." Naya menggigit bibir bawahnya. Tangannya mengepal. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi si ketua, monyet tua yang dulu selalu mengikuti kami, adalah satu-satunya makhluk yang menyaksikan semuanya. Dia melihat pembantaian itu. Dia menyelamatkan Naya waktu kecil, saat aku terkapar dengan dada robek oleh parang. Aku tidak bisa bergerak, tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, seekor monyet menyeret bayi manusia ke tempat aman. Lalu, aku tak sadarkan diri." Naya terdiam. Surat itu gemetar di tangannya. Matanya mulai membasah. Jika Naya membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah bahwa kau dilahirkan bukan dalam aib, tapi dalam perlawanan. Dan jika kau merasa sendirian, percayalah, akan datang hari ketika kau menemukan kebenaranmu sendiri. Ia tak sanggup melanjutkan. Udara hutan terasa semakin pekat. Angin menggoyang dahan, seperti bisikan samar dari masa lalu. Naya memeluk surat itu ke dadanya, tubuhnya bergetar. "Ayah, Ibu." Ia berbisik di antara isak tangis yang ia tahan selama bertahun-tahun. Di kejauhan, si ketua membuka matanya. Meski usia dan luka membuat tubuhnya berat, ia tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Langkahnya pelan saat ia berjalan mendekati Naya, duduk di sampingnya, dan meletakkan tangan tuanya di lutut gadis itu. Naya menoleh, lalu menyandarkan kepala di bahu si ketua. "Jadi, kau menyelamatkanku 2 kali," gumamnya lirih. "Kau bukan hanya monyet, kau lebih dari itu. Kau keluargaku." Si ketua tidak bersuara. Hanya diam. Tapi ada kedamaian di wajahnya yang lelah. Pagi berikutnya,
Ramdan mendekat membawa kabar. Ia baru kembali dari desa terdekat, di mana ia menghubungi beberapa kenalan lama yang bekerja di bagian arsip pemerintah. Aku tanya tentang proyek perambahan hutan 15 tahun lalu, katanya serius. Dan aku menemukan ini. Ia menyerahkan selembar dokumen yang sudah difotokopi. Surat keputusan pembangunan tambang yang dulu gagal karena protes warga lokal. Dan di sudut bawah surat itu, tertulis daftar nama warga yang menolak menandatangani persetujuan. Ini nama ayah kandungmu, Naya, ucap Ramdan. Naya menatap lembaran itu. Nama itu, Santosa. Hanya satu kata. Tapi begitu dalam artinya. Begitu kuat mengikat semua ingatan, semua mimpi, semua luka. Jadi, karena menolak proyek itu, rumah kami diserang, tanya Naya dengan suara nyaris tak terdengar. Ramdan mengangguk pelan. Bukan hanya rumahmu. Banyak warga desa lain juga mengalami hal serupa. Tapi nama ayahmu ada di daftar paling atas. Artinya, dia pemimpin protes. Naya duduk pelan di tanah. Matanya kosong menatap hutan yang begitu luas. Dan setelah itu mereka menyebutku kutukan karena aku lahir dengan tubuh cacat, padahal yang terjadi bukan salahku. Si ketua berjalan mendekat dan memeluk Naya dengan kedua tangannya yang kecil. Tubuh tuanya tampak lelah, tapi pelukannya penuh kekuatan. Naya membalas pelukan itu sambil menangis. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan yang membawa kekuatan baru. Hari-hari berikutnya, Naya semakin yakin bahwa tempatnya kini bukan lagi sebagai pelarian, tapi sebagai penjaga kebenaran. Ia mulai menuliskan kisahnya sendiri di atas kulit kayu dengan arang. Ia menyusun potongan kenangan, menyalin surat-surat lama, dan bahkan memotret kawanan monyet dengan bantuan Ramdan, agar suatu saat kisah ini tidak lagi jadi legenda samar, tapi bukti nyata. Ia belajar dari hutan. Belajar dari monyet-monyet itu. Dari keheningan, dari luka, dan dari kasih sayang yang tak bersyarat. Dan suatu malam, saat langit cerah tanpa awan dan bintang bersinar terang, si ketua berdiri di puncak batu besar, lalu menatap ke arah bulan. Matanya berbinar. Naya tahu, waktu itu akan datang. Waktu di mana semuanya akan berubah. Namun sebelum semuanya terbuka, ada satu tempat yang harus ia datangi. Tempat di mana ayah kandungnya dulu disemayamkan. Tempat yang dulu ditutupi luka dan kebohongan. Dan dari bisikan si ketua, dari isyarat yang perlahan ia pahami, tempat itu masih ada. Tersembunyi. Dijaga. Dan hanya Naya yang bisa membukanya. Hari itu matahari terasa lebih panas dari biasanya. Langit biru bersih tanpa awan, seolah seluruh hutan disinari cahaya keemasan yang menggambarkan perubahan besar akan segera datang. Naya berdiri di depan pohon raksasa tua yang menjulang di tengah lembah tersembunyi. Tempat itu sulit diakses, bahkan oleh kaki-kaki ringan kawanan monyet. Hanya si ketua yang tahu jalurnya, dan kali ini ia menuntun Naya perlahan, melewati akar-akar besar yang bersilang seperti penjaga gerbang waktu. Ramdan mengikuti dari belakang, membawa alat pencatat dan kamera, tapi kali ini ia tidak bicara apapun. Sejak melihat reaksi si ketua semalam, ia tahu tempat yang akan mereka tuju bukan sembarang tempat. Dan bukan sembarang rahasia yang akan terbuka. Naya berjalan pelan, tongkat kayunya menancap lembut di tanah hitam lembab. Tiap langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena getaran dalam dadanya yang kian menguat. Pohon itu berdiri sunyi. Batangnya hitam tua, kulit kayunya retak-retak, akar-akarnya menyembul ke atas dan melingkar seperti pelukan raksasa. Di bawahnya, tanah tampak sedikit lebih tinggi,
ditumbuhi lumut dan bunga liar kecil berwarna ungu. Dan di sana, ada batu datar, tak lebih besar dari punggung tangan, menempel pada akar yang mencengkeramnya. Si ketua berhenti di sana. Ia menunduk, lalu duduk diam. Tangan kecilnya menyentuh batu itu dengan gerakan lambat, seperti menyentuh wajah seseorang yang sudah lama hilang. Naya ikut berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh batu itu. Tak ada nama. Tak ada ukiran. Hanya goresan alami dari waktu. Tapi di sanubarinya, Naya tahu. Inilah makam ayahnya. Air matanya jatuh seketika. Ayah! Ramdan hanya berdiri dari kejauhan, menunduk dalam diam. Si ketua bergerak. Ia mengais tanah di sisi batu, perlahan membuka sesuatu. Di balik lapisan daun kering dan tanah yang lembab, muncullah sepotong kayu pipih, diukir halus namun mulai pudar dimakan usia. Di tengahnya tertulis sebuah kalimat sederhana dengan huruf yang nyaris hilang. Semoga kelak anakmu menemukan jalan pulang. Naya terisak. Ia memeluk tanah itu. Tubuhnya yang kurus bergetar, namun tak ada suara selain hembusan napas dan isak lirih yang tertahan. Semua luka masa lalu yang dulu dipendam, kini meledak keluar dalam kesunyian yang agung. Dalam kesedihan itu, Naya merasakan sesuatu. Sebuah desakan. Bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Dan sejak surat itu dibuka, sejak makam ini ditemukan, maka perjalanannya sebagai anak yang dibuang, telah berubah menjadi anak yang membawa kebenaran. Si ketua berdiri dan memanjat akar paling besar. Ia duduk di atasnya dan mengangkat tangannya ke langit. Kawanan monyet mulai berdatangan satu persatu, menyusul dari arah lembah. Suara mereka berbaur, nyaring, penuh semangat, namun bukan kekacauan. Ini adalah penghormatan. Ramdan mulai memotret momen itu, tapi dengan rasa hormat. Ia tahu, tak semua gambar layak disebar. Beberapa kisah, lebih baik disimpan dalam hati, hanya dibagi pada mereka yang benar-benar mengerti. Naya berdiri perlahan. Matanya merah, tapi tatapannya jernih. Aku tidak akan pergi dari tempat ini. Tapi aku juga tidak akan bersembunyi lagi. Ramdan mengangguk. Kalau kau siap, aku bisa bantu menyampaikan kisahmu. Bukan untuk dijual, tapi untuk membuka mata orang-orang yang selama ini hanya menilai dari kulit luar. Naya diam sejenak. Lalu menoleh pada si ketua. Apa kau setuju? Tanyanya lembut. Si ketua hanya menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk satu kali. Itu cukup. Di malam yang sama, saat semua tertidur, Naya duduk sendirian di bawah pohon tua. Cahaya rembulan menyinari akar dan makam kecil itu. Angin berembus pelan, membawa bau harum dari bunga hutan yang baru mekar. Dari kejauhan, suara air mengalir dan burung malam bersahutan. Semuanya tenang. Tiba-tiba, Naya merasa dingin merayap ke pundaknya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu datang lagi, bisikan halus, suara lelaki, suara ayahnya. Kau sudah sejauh ini, Naya. Jangan berhenti. Di balik semua luka, ada cahaya. Terus jaga mereka, dan jaga dirimu. Naya memejamkan mata. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dan dari balik semak, si ketua memperhatikan, sebelum kembali masuk ke kegelapan. Meninggalkan Naya dengan bisikan malam, dan tekad baru yang mulai tumbuh. Karena masih ada langkah panjang yang harus ditempuh. Dan kebenaran paling dalam, belum semuanya terbuka.
2 hari setelah penemuan makam ayah kandungnya, langkah Naya tak lagi goyah. Tubuhnya memang masih rapuh, tapi semangat di dalam dirinya kini menyala, seperti api kecil yang terus diberi kayu oleh kebenaran yang ia temukan satu persatu. Ia bukan lagi gadis yang disisihkan karena tubuhnya tak sempurna. Ia adalah warisan hidup dari lelaki yang pernah menantang ketidakadilan. Ramdan masih tinggal di sekitar lokasi, kini lebih banyak mencatat kisah dan mengabadikan gambar kawanan monyet dari kejauhan. Sementara Naya lebih banyak berbicara dengan si ketua dalam diam. Mereka berdua seolah memiliki bahasa sendiri yang tidak butuh kata, hanya pandang dan perasaan. Pagi itu, si ketua kembali menunjukkan perilaku aneh. Ia mondar-mandir di sekitar pohon tua, lalu sesekali menoleh ke arah timur hutan, arah yang belum pernah mereka jelajahi bersama. Naya memperhatikannya. Ia tahu, si ketua ingin menunjukkan sesuatu lagi. Kesana, tanya Naya pelan. Si ketua mengangguk perlahan, lalu berlari kecil menuruni lembah, diikuti oleh 2 ekor monyet muda yang tampak antusias. Naya mengambil tongkat kayunya, memanggil Ramdan, dan mereka pun mulai mengikuti jalur baru yang tak terjamah manusia selama bertahun-tahun. Jalan setapak itu sempit, dipenuhi akar melintang dan tanaman rambat berduri. Ramdan sesekali harus menebas semak dengan golok kecilnya. Udara semakin lembab, bau tanah dan jamur semakin menyengat. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah guha kecil tersembunyi di balik rimbunan bambu liar. Mulut guha nyaris tertutup oleh akar pohon yang tumbuh turun dari atas bukit. Dari luar, tempat itu terlihat seperti lubang gelap tak bernama. Tapi si ketua berjalan pelan ke dalam, seperti mengenali setiap lekuk jalur. Naya masuk perlahan, langkahnya tertatih tapi pasti. Di dalam guha, udara terasa dingin dan lembab. Dinding batu dipenuhi lumut. Tak ada suara, selain tetesan air yang jatuh dari langit-langit ke tanah berbatu. Mereka menyusuri lorong sempit, hingga akhirnya sampai di satu ruang terbuka, cukup lebar untuk berdiri tegak. Dan di sana, di dinding guha yang kasar, terpahat ukiran tangan manusia. Bukan 1, bukan 2, tapi belasan. Tangan-tangan kecil dan besar, dengan ukiran simbol matahari di tengahnya, simbol yang sama seperti pada kotak kayu yang Naya temukan. Ramdan mengangkat kamera. Ini bukan buatan sembarangan. Ini semacam penanda. Naya menyentuh salah satu ukiran tangan itu. Ujung jarinya bergetar. Dan di bawah ukiran itu, tertulis kata dengan huruf kasar. Kami ada. Kami melawan. Kami tak hilang. Di sisi lain dinding, ada semacam altar batu kecil, dan di atasnya, sebuah gulungan kain tua yang terbungkus rapat dalam anyaman serat pohon. Si ketua menghampiri dan mendorong kain itu ke arah Naya dengan lembut. Ini milik ayahmu, ucap Ramdan lirih. Aku yakin. Naya membuka kain itu dengan perlahan. Debu tipis beterbangan. Di dalamnya, lembaran kulit kayu terbuka, penuh tulisan tangan yang tegas namun agak goyah. Catatannya rapi, seperti jurnal harian. Hari ketiga pengungsian di hutan. Rumah terbakar, warga tercerai. Aku membawa Naya ke hutan lebih dalam. Ibunya sudah tiada. Suara api dan senjata masih terngiang. Hari ketujuh. Naya jatuh sakit. Aku hanya bisa berharap monyet-monyet ini tetap bertahan di dekat kami. Mereka lebih tahu alam daripada aku. Si ketua, aku menamainya begitu, seolah ia paham, dan ternyata ia benar-benar melindungi. Hari ke-10.
Aku meninggalkan pesan di balik pohon besar jika aku tak kembali. Naya masih bayi. Jika ia selamat dan membaca ini suatu saat nanti, ketahuilah, kau tak pernah ditinggalkan. Aku hanya kalah oleh waktu. Naya terisak. Tangannya gemetar saat menutup lembaran itu. Wajahnya basah, tapi bukan karena debu guha. Ia akhirnya tahu, ia tak pernah dibuang oleh ayahnya. Semua fitnah itu, semua tuduhan bahwa ia kutukan, semua hinaan tentang kelahirannya, semuanya bohong. Ramdan duduk di sudut guha. Ia tak berkata apapun, hanya memejamkan mata sebentar, mencoba mencerna betapa dalamnya luka yang disembunyikan tempat ini. Apa kau tahu? Ucap Naya pelan, dulu waktu kecil, aku selalu berpikir, kenapa aku hidup? Kenapa aku harus lahir seperti ini? Tapi sekarang aku tahu, aku hidup untuk membawa cerita ini keluar. Cerita ayahku. Cerita kawanan monyet ini. Cerita yang disembunyikan manusia. Si ketua mendekat, memeluk Naya seperti biasa. Ia tidak bersuara, hanya menutup matanya dan bersandar pada dada gadis itu. Dan saat mereka keluar dari guha, mentari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyinari hutan, menciptakan siluet panjang di tanah. Mereka berjalan pelan kembali menuju tempat tinggal mereka, membawa gulungan kain itu seperti membawa warisan terakhir dari seseorang yang memilih mati agar anaknya hidup. Namun mereka belum tahu. Seseorang diam-diam telah memotret mereka dari atas bukit. Bukan Ramdan. Bukan petugas kehutanan. Melainkan seseorang yang sejak awal mengikuti jejak cerita ini dari kejauhan. Dan kali ini, ia punya rencana sendiri. Hutan itu tak pernah benar-benar sepi. Meski hari itu tak ada badai, tak ada bahaya yang tampak, namun udara terasa berat. Sebuah ketenangan yang tak wajar. Naya merasakannya sejak pagi. Matahari tertutup mendung tipis, dan suara burung terdengar lebih pelan dari biasanya. Kawanan monyet tidak bermain seperti biasa. Bahkan si ketua hanya duduk diam di dahan pohon, menatap ke arah timur. Seolah menunggu. Ramdan pun ikut gelisah. Malam sebelumnya, ia melihat bekas jejak sepatu di sisi bukit tempat guha berada. Dan itu bukan jejaknya, bukan jejak Naya. Jejak orang asing. Kau pikir kita sedang diawasi? Tanya Naya perlahan. Ramdan mengangguk, wajahnya serius. Mungkin sejak pertama kali aku masuk hutan ini. Mereka duduk di tepi tebing kecil, menghadap ke arah lembah. Di pangkuan Naya, gulungan kain berisi catatan ayahnya masih utuh. Ia belum menyentuhnya sejak malam sebelumnya. Seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan warisan itu pada dunia. Dan hari itu, waktunya datang lebih cepat dari yang diduga. Dari balik semak, suara ranting patah terdengar. Lalu disusul langkah kaki berat. Naya berdiri cepat. Ramdan mengambil posisi siaga, tangan kirinya sudah menggenggam benda keras di saku. Kemunculannya bukan hal yang mengejutkan. Seorang pria tinggi, berseragam lapangan lusuh, membawa kamera dan map tebal, muncul perlahan dari balik pepohonan. Rambutnya beruban, sorot matanya dingin. Di belakangnya ada dua pria bersenjata, berdiri diam namun mengintimidasi. Akhirnya, katanya lirih. Aku hanya ingin bicara. Naya menggenggam tongkat kayunya lebih erat. Bicara tentang apa? Pria itu mendekat beberapa langkah. Tentang catatan ayahmu. Tentang semua yang kau temukan. Dan tentang siapa yang harus memilikinya. Ramdan menyela. Kau siapa? Namaku Dharma.
Aku kepala proyek tambang yang dulu dihentikan ayahmu. Ia menatap Naya. Dan aku adalah orang yang bertanggung jawab atas tragedi di masa lalu. Hutan menjadi sunyi. Dharma mendekat. Aku tak bisa mengembalikan waktu. Aku tak bisa menghapus luka. Tapi aku bisa mencegah cerita ini tersebar. Naya terdiam. Jantungnya berdegu pelan. Bukan karena takut, tapi karena amarahnya mendidih. Jadi kau datang untuk mengambil catatan itu? Suaranya dingin. Dharma mengangguk. Tidak untukku. Untuk keamanan semua pihak. Jika ini tersebar, reputasi banyak orang akan hancur. Termasuk keluargamu. Ramdan maju. Reputasi? Anak ini dibuang. Ayahnya dibunuh. Dan sekarang kau bicara soal reputasi. Dharma tidak marah. Ia hanya menatap Naya dalam-dalam. Berikan padaku. Maka aku janji, kau dan semua monyet ini akan aman. Naya perlahan membuka gulungan kain di pangkuannya. Ia menarik lembar demi lembar catatan ayahnya. Di tangannya, tulisan itu terasa berat. Setiap huruf, setiap kalimat adalah bukti. Bukti bahwa kejahatan pernah ditanam di tanah ini. Ia menatap Dharma. Kau bisa ambil ini, katanya pelan. Dharma tersenyum puas. Ia melangkah ke depan, tangan terulur. Tapi hanya jika kau siap membayar dengan hidupmu. Lanjut Naya, matanya menyala tajam. Dharma membeku. Dan tiba-tiba, si ketua melompat dari dahan. Tubuhnya yang tua masih kuat, langsung mendarat di depan Naya, berdiri dengan dada terbuka dan tangan terangkat ke arah Dharma. Pria itu mundur setapak. Kedua pengawalnya mengangkat senjata. Jangan bergerak, seru salah satu. Suara kawanan monyet mulai memeki keras. Mereka muncul dari berbagai arah, puluhan dari mereka berdiri di cabang pohon, di batu, di tanah, mengepung seperti pasukan. Naya melangkah maju. Kau takut pada mereka, padahal yang paling harus kau takutkan adalah kebenaran. Ia menyerahkan catatan itu pada Ramdan. Kirim ini ke dunia luar. Buat semua orang tahu, siapa ayahku. Siapa yang membakar rumah kami. Dan siapa yang sebenarnya binatang. Ramdan mengangguk. Ia mengantongi catatan itu dan mundur perlahan, diikuti kawanan monyet yang membuat barikade antara dirinya dan pria bersenjata itu. Dharma menunduk. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu, jawab Naya. Aku mengakhiri kebohongan yang sudah terlalu lama tumbuh di bawah akar-akar hutan ini. Dharma hendak berbicara lagi, tapi si ketua mendesis pelan. Matanya menatap lurus. Dan entah kenapa, Dharma tidak sanggup menatap balik. Ia mundur. Dan pergi. 2 minggu kemudian, berita tentang gadis cacat yang dirawat oleh kawanan monyet tersebar di berbagai media. Ramdan menulis artikel panjang yang menyentuh hati ribuan orang. Foto-foto kehidupan Naya bersama si ketua menjadi simbol harapan dan keajaiban alam. Naya tidak mencari popularitas. Ia tetap tinggal di hutan bersama kawanan yang telah menjadi keluarganya. Petugas kehutanan kini rutin menjaga kawasan itu, bukan hanya untuk konservasi, tapi juga untuk menjaga tempat di mana cinta dan kebenaran hidup berdampingan. Dan suatu malam, saat langit cerah dan angin tenang, si ketua mendekat ke Naya yang sedang menulis di bawah cahaya rembulan. Ia duduk di sampingnya, menyandarkan kepala. Naya menoleh, tersenyum lembut. Terima kasih untuk segalanya. Si ketua menatap langit.
tubuhnya mulai melemah. Usianya sudah jauh melampaui kawanan lain. Namun sebelum napasnya habis, ia menatap mata Naya dan tersenyum. Lalu ia menutup mata. Untuk terakhir kalinya. Di pagi yang sunyi, Naya mengubur si ketua di bawah pohon tempat ia dulu menemukan kalung dan surat. Ia tanam bunga liar di atasnya. Dan di batu kecil yang ia ukir dengan tangannya sendiri, ia tulis satu kalimat. Di dunia yang kejam, kau memilih mencintai. Itu cukup. Dan sejak hari itu, Naya tak lagi dikenal sebagai gadis yang dibuang, tapi sebagai anak hutan, penjaga warisan, dan pelanjut cerita yang tak akan pernah dilupakan.